Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sudiman Halawa, NIM 63240102. Saya dari program studi S1 Akuntansi Kramat 98. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan, atau saya akan menjelaskan beberapa pendapat, yaitu pertama pertanyaannya, apa yang membuat kalian masih beragama dan menjalankan kewajiban agama? Menurut saya, kalau kita perhatikan saat ini, banyak orang yang tetap beragama dan menjalankan kewajiban agama karena beberapa alasan. Salah satunya yang pertama yaitu karena keyakinan spiritual. Nah, kepercayaan pada Tuhan dan ajaran agama memberikan rasa tujuan hidup, kedamaian batin, dan harapan. Alasan yang kedua yaitu menjalankan agama itu, ada orang juga yang berpikir bahwa menjalankan agama itu adalah suatu kebiasaan dan tradisi atau namanya budaya. Jadi agama seringkali menjadi bagian dari budaya dan tradisi keluarga. Jadi banyak menjalankan kewajiban agama karena mereka dibesarkan dalam lingkungan atau dalam keluarga yang menganut agama tertentu. Nah, alasan ketiga yaitu ada juga yang merasa kalau beragama itu salah satu tanggung jawab moral. Jadi beberapa orang merasa bahwa menjalankan kewajiban agama itu adalah salah satu merupakan cara melakukan atau berbuat baik, menjaga juga moralitas, dan menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama mereka. Nah, yang keempatnya, ada juga yang mempunyai rasa takut atau harapan akan konsekuensi akhirat. Jadi ada yang menjalankan kewajiban agama itu karena keyakinan bahwa ada pahala kalau melakukan atau menjalankan kewajiban agama. Jadi sesuai dengan ajaran agama mereka. Jadi itulah pendapat saya mengapa sampai sekarang masih ada. Itulah pendapat saya mengapa atau apa yang membuat saya atau kita masih beragama dan menjalankan kewajiban agama. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa yang membuat kalian masih melakukan sesuatu yang tidak baik seperti mencontek, membuang sampah sembarangan, tidak menghormati orang yang lebih tua, atau hal yang kurang baik lainnya. Nah, sebenarnya ini terjadi karena ada beberapa faktor yang menurut saya yang bisa mempengaruhi perilaku kita. Meskipun kita menyadari bahwa tindakan tersebut sebenarnya salah. Yang pertama itu kurangnya kita mempunyai kesadaran atau pengendalian diri. Jadi terkadang diri sendiri aja atau diri kita tidak sepenuhnya menyadari apa dampak negatif dari tindakan yang kita lakukan, atau kita juga tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana cara untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan sikap atau sifat kita dalam segala situasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal itu juga bisa terjadi atau kita masih melakukan hal yang tidak baik itu bisa jadi karena faktor lingkungan atau pengaruh lingkungan. Nah, perlakuan baik itu sebenarnya sifat baik itu bisa berpengaruh juga dari lingkungan. Kayak itu teman kita gaul, bisa juga keluarga, atau bahkan mungkin karena tekanan budaya. Jadi seringkali mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, jika orang di sekitar kita, contohnya jika orang di sekitar kita melakukan hal yang serupa, contohnya hal yang tidak baik, kita setiap hari bergaul sama dia, bareng dia terus, itu juga bisa menular ke kita. Hal negatif yang dia miliki itu bisa menular ke kita. Jadi kita mungkin cenderung mengikuti sesuatu yang tidak baik yang sering dia lakukan. Seperti yang firman Tuhan katakan, kebiasaan buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi perilaku kita itu bergantung sebenarnya dengan orang atau dengan siapa kita bergaul. Intinya kita bergaul sama orang yang berenergi positif, kita juga akan menampung energi positif. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang
kelakuannya negatif terus, itu bakalan bisa menular ke kita. Jadi bahkan kita juga bisa melakukan hal negatif yang dia lakukan. Ketiga yaitu keinginan praktis atau instan. Jadi dalam beberapa kasus itu tindakan seperti mencontek atau membuang sampah sembarangan itu sering dilakukan karena merasa itu adalah cara tercepat atau paling mudah untuk mencapai tujuan, walaupun sebenarnya itu salah. Jadi kadang kita malas melewati suatu proses hanya karena kemalasan kita dan kita maunya yang cepat aja atau instan. Jadi kita malas melewati proses, walaupun sebenarnya tujuan kita melewati proses itu adalah untuk hal yang baik. Tapi karena kita telah dikelabui rasa malas, kita maunya yang cepat dan instan aja, ya kita malas melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita tidak mempunyai tekad atau komitmen untuk selalu konsisten melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang baik. Nah, pertanyaan ketiga yaitu, apakah menurut kalian generasi kalian saat ini masih memahami dan menjalankan etika dan karakter? Nah, sebenarnya sudut pandang mengenai hal ini bisa berbeda-beda, tapi mungkin secara umum bisa diuraikan ya. Secara umum itu sebenarnya pemahamannya beda-beda. Yang pertama itu bisa jadi karena pemahaman etika dan karakternya masih ada, itu masih bisa berjalan meskipun teknologi dan perubahan zaman juga memberikan tantangan baru. Sebenarnya banyak generasi muda yang masih memahami pentingnya etika, karakter, dan nilai-nilai moral, walaupun di antara itu masih ada beberapa yang atau bahkan banyak juga yang tidak menyadari hal tersebut. Banyak yang berusaha juga untuk menjalani dengan totalitas, menghargai orang lain, berkontribusi juga dalam hal positif dan masyarakat secara umum. Nah, yang kedua bisa juga karena perubahan dalam cara berinteraksi. Jadi media sosial dalam dunia digital kan sekarang mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berperilaku. Jadi kadang bisa mengaburkan batas antara etika dan kebebasan berekspresi. Walaupun demikian, banyak juga yang menggunakan platform ini untuk berbagi nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang bermanfaat yang bisa membangun kesadaran sosial. Nah, yang terakhir tantangan zaman. Jadi perubahan dalam sistem pendidikan, ekonomi, dan sosial memang mempengaruhi cara orang mendefinisikan dan mengaplikasikan atau menerapkan etika. Jadi walaupun begitu, banyak juga yang banyak juga gerakan sosial dan inisiatif yang mendorong pemahaman dan penerapan nilai etika dan karakter yang lebih baik di kalangan generasi muda. Jadi secara keseluruhan atau secara umum, meskipun ada tantangan dalam menjalankan nilai-nilai etika dan moral, banyak yang tetap berupaya menjaga integritas atau komitmen totalitas dalam kehidupan mereka, meskipun mungkin dengan cara yang berbeda dibandingkan dari generasi sebelumnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya atau sudut pandang saya tentang ketiga pertanyaan tadi. Semoga penjelasan ini atau pemahaman yang dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua.